Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Selamat siang semuanya. Karena ini pertama kali kita ketemu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Pertama dari Miss dulu, perkenalkan nama Miss Munda Sapitri. Siapa? Leha. Leha. Mala. Lala. Halimah. Halimah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ada yang pernah lihat gambar ini atau familiar sama gambar ini nggak? Gimana lihatnya? Sekolah. Selain sekolah? Jalan, ya benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang notif. Ada yang tahu notif itu apa? Oke. Notif itu adalah salah satu teks fungsional pendek yang berupa petunjuk agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu kayak tindakan petunjuk. Notis juga dapat berupa phrase, gabungan kata, atau kalimat, klausa, atau berupa gambar, tanda, sign, atau rambu-rambu seperti ini. Jadi di sini pengertian notice itu a sheet of paper giving stated or written information usually put in a public place. Jadi notice itu sebuah lembaran ataupun printeran gambar, sebuah petunjuk yang ada di tempat umum seperti di sekolah ataupun di lampu lalu lintas. Terus tujuannya, purpose to give instruction, itu untuk memberi petunjuk, to give direction, untuk memberi sebuah arahan, to ask people to, untuk meminta orang supaya, to advise or to suggest or to recommend people to, untuk menganjurkan orang melakukan sesuatu, to remind people, untuk mengingatkan seseorang, to give warning, untuk memberikan sebuah peringatan bahaya, to prohibit people to, untuk melarang orang melakukan sesuatu. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari pengertian dan tujuan notif? Oke, jadi dari tujuannya dulu, nanti ikutin Miss ya. Miss sebutin, nanti kalian semua ikutin. To give an instruction, to give direction, suaranya lebih keras dong. To ask people to advise, to suggest, to recommend it, to remind people, to give warning, to prohibit people to. Ya, ada jenis-jenis notis. Yang pertama itu ada command. Command itu jenis notisnya berupa perintah agar membaca melakukan suatu tindakan. Yang pertama, contohnya itu ada keep the door closed, atau tolong tutup pintunya. Coba diulangi, keep the door closed. Keep the door closed. Oke. Yang kedua ada caution. Caution itu peringatan atau memberikan tanda hati-hati. Misalnya ini contohnya adalah caution, wet floor. Jadi peringatan ada lantai yang masih basah biar nggak kepleset. Kita ulangi lagi, caution, wet floor. Wet floor. Oke.
Yang ketiga ada information. Jadi notisnya memberikan sebuah informasi. Contohnya ada for staff only, itu hanya untuk pekerja saja yang boleh masuk. Misal kalau misalnya kalian lihat di sebuah ruangan, di depannya ada tanda untuk nggak boleh masuk kecuali guru ataupun staff. Kita ulang lagi, for staff only. For staff only. Yang keempat ada prohibition. Prohibition itu larangan yang mengacu kepada peraturan. Jika dilakukan mendapatkan sanksi atau sanksi berupa sanksi sosial ataupun sanksi hukuman yang lain. Contohnya ada no smoking. Pernah kan dengar? Ya, bikin no smoking. Yang kelima ada warning. Warning itu sebuah teks yang berisikan peringatan untuk melakukan sesuatu hal sesuai petunjuk atau larangan untuk melakukan sesuatu, dan apabila tidak diindahkan akan terjadi sebuah bahaya yang fatal. Kalau ini kan yang prohibition tadi, kalau dilakukan nggak akan terjadi sesuatu bahaya yang membahayakan, yang sangat fatal bagi orang lain ataupun diri sendiri. Kalau yang warning itu, kalau dilakuin pasti endingnya bakal bahaya banget. Contohnya ada danger high voltage, artinya bahaya bertekanan listrik tinggi. Ulangi, danger high voltage. Nah, dari notice yang pertama ada arahan atau petunjuk. Kalimatnya berupa can or may, should, and allow. Ayo kita can or may, should, and allow. Jadi can or may itu artinya boleh, should itu artinya hendaknya atau seyogyanya, and allow itu diperbolehkan. Yang kedua ada larangan. Kata-kata di larangan biasanya adanya no, don't, and never. No, don't, and never. No, semuanya ini memiliki makna tidak boleh. Selanjutnya ada linguistic features, itu struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan pada teks notice atau signed notice itu ada imperative words, yaitu kalimat perintah ataupun sebuah permintaan. Ada declarative words, kalimat yang berupa isinya fakta dan berupa informasi. Dan yang ketiga ada spoken or written language, yaitu bahasa lisan dan bahasa. Cara penulisan notice, yang pertama informasi yang ditulis harus singkat dan sederhana. Yang kedua mudah dipahami dan mudah dibaca. Dan yang ketiga dapat dipasang atau ditempelkan di tempat umum. Jadi di sini Miss punya contoh-contohnya. Jenis-jenis notice itu kan tadi ada comment, information, prohibition, sama warning. Nah, yang comment itu kan kalimat perintah. Contohnya seperti ini. Yang pertama ada notice, keep door closed. Tolong tutup pintunya atau tutup pintunya. Yang kedua ada quiet please. Artinya jangan berisik. Terus yang kedua ada information. Ini notisnya berisikan informasi. Yang pertama itu ada emergency exit only. Di sini emergency exit only itu tanda jalan keluar emergency. Yang kedua ada notice this restroom is maintained. Artinya kamar mandi ini sedang diperbaiki. Terus yang ketiga ada caution. Caution itu tadi peringatan untuk lebih berhati-hati. Caution wet floor. Ada gambarnya, hati-hati lantainya basah, takut nanti kepleset. Sama caution, watch your step. Hati-hati, perhatikan langkahmu, takut nanti kesandung jatuh. Selanjutnya ada prohibition.
larangan yang biasanya kalian temuin di tempat-tempat umum kayak no smoking, dilarang merokok, or no cell phone. Di sekolah ada kan? Tidak boleh ada telepon atau handphone. No loud musik, jadi musiknya jangan berisik-berisik. Terus no littering, jangan buang sampah sembarangan. No parking, jangan parkir sembarangan. No alkohol, jangan minum alkohol. Untuk selanjutnya yang warning. Warning ini ke arah yang berbahaya banget. Kalau berbahaya pasti ada tandanya kayak gini. Ada tulisan dangernya, bahaya, high voltage, listrik bertekanan tinggi. Kan nggak boleh disentuh tuh, ada kan pasti tandanya di tiang listrik. Terus ada lagi yang restricted area, areanya yang nggak boleh dimasukin sama sekali. Oke. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss mau bertanya. Hari ini kita udah belajar tentang apa aja? Yang pertama, pengertian notice. Notice itu apa? Petunjuk atau tanda. Terus yang kedua ada jenis-jenis notice. Tadi udah disebutin, jenis-jenisnya ada comment, warning, information, terus prohibition. Selanjutnya ada generic structure, language feature. Struktur kebahasaan dari notice itu ada imperative language, declarative language, sama spoken or written language. Dan yang terakhir ada syarat-syarat penulisannya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan untuk materi yang ini, bisa tanyakan ke Miss nanti. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.